Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karina Arifah Halim. Di sini itu saya akan membahas mengenai topik yang agak misterius tapi selalu bikin penasaran. Apa sih itu? Jadi di sini saya akan membahas mengenai Korea Utara, negara Korea Utara dengan pemimpinnya yang merupakan Presiden Kim Jong Un. Gitu. Jadi bukan soal politik yang berat-berat banget ya kita bahas kali ini, tapi lebih ke gimana sih vibe hidup di sana, terus gaya kepemimpinannya itu seperti apa, budayanya itu gimana, dan juga masih banyak lagi. Gitu. Kalau ngomongin Korut, itu pasti yang muncul di kepala kalian itu pasti sosok Kim Jong Un, karena karakternya tuh unik. Dan juga dia tuh pemimpin generasi ketiga yang punya gaya otoriter tapi juga misterius. Jadi ada salah satu hal yang paling menonjol dari Kim Jong Un, yaitu pendekatannya yang lebih terbuka secara visual. Jika ayahnya Kim Jong Il dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tertutup dan misterius, berbeda dengan Kim Jong Un, dia tuh memilih jalan yang berbeda. Dia tuh sering tampil di publik, berinteraksi langsung dengan para pekerja pabrik, petani di ladang, hingga menghadiri konser musik modern. Dalam studi politik, ini disebut sebagai upaya membangun legitimasi melalui kedekatan emosional dengan rakyatnya. Dia tuh ingin memposisikan dirinya bukan hanya sebagai otoritas tertinggi, tapi juga sebagai dirijen yang mengawasi langsung setiap detail pembangunan di negaranya, seperti itu. Dan juga ada salah satu hal yang jarang dibahas secara mendalam adalah yaitu konsep Byung-jin. Jadi konsep Byung-jin ini merupakan kebijakan strategis di mana Kim Jong Un itu mencoba untuk menyeimbangkan dua hal sekaligus, yaitu antara pembangunan ekonomi domestik dengan penguatan kapabilitas pertahanan. Jadi, bagi kepemimpinan yang ada di sana, kekuatan militer itu bukan sekedar soal senjata aja, tapi kepemimpinan militer itu dipandang sebagai instrumen kedaulatan agar bisa bernegosiasi secara sejajar di panggung global, seperti itu. Jadi itu kita melihat tuh adanya pergeseran gaya diplomasi yang lebih berani dan juga pragmatis. Kim Jong Un itu merupakan pemimpin Korea Utara pertama yang berani melakukan pertemuan tatap muka dengan pemimpin-pemimpin negara-negara yang besar, yang menunjukkan rasa percaya diri dalam gaya diplomasinya. Dan dalam mengelola internal pemerintahan, Kim Jong Un itu dikenal menerapkan standar disiplin yang sangat tinggi. Fokusnya itu untuk loyalitas absolut dan efisiensi birokrasi. Jadi beliau ini menerapkan disiplin yang sangat tinggi ya. Bagus sekali ini. Jadi meskipun bagi pengamat luar ini tuh terlihat sangat keras, tapi dari kacamata internal ini tuh merupakan cara mereka menjaga persatuan dan juga stabilitas negara di tengah tekanan sanksi internasional yang luar biasa berat, seperti itu. Ia juga sangat adaptif terhadap teknologi. Di bawah kepemimpinannya kita melihat modernisasi di Pyongyang, penggunaan smartphone yang meningkat hingga pengembangan zona ekonomi khusus. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa ada sisi modernisasi yang ingin ia capai tanpa melepaskan akar ideologi negaranya. Dan juga memahami gaya kepemimpinan Korea Utara memang kompleks banget ya. Jadi itu ada perpaduan antara tradisi dan juga dinamika global yang berubah-ubah gitu, seperti itu. Sejak naik tahta di tahun 2011, Kim Jong Un itu membawa nafas baru bagi negaranya. Banyak sekali pengamat melihatnya sebagai sosok yang memadukan tradisi leluhur dengan visi yang modernitas. Jadi, gimana sih cara dia mengonsolidasikan kekuatan dan juga memastikan negaranya itu tetap berdiri kokoh di tengah tekanan global? Jadi, hal pertama yang harus kita pahami yaitu visi besarnya yang disebut dengan kebijakan Byung-jin. Jadi, apa sih kebijakan Byung-jin itu? Jadi, Kim Jong Un itu menyadari bahwa kedaulatan sebuah bangsa itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu keamanan yang tak tergoyahkan. Yang kedua yaitu ekonomi yang mandiri. Jadi, di bawah kepemimpinannya ini, ia berhasil membuktikan bahwa sebuah negara kecil bisa memiliki posisi tawar yang sejajar dengan negara-negara adidaya. Ia memposisikan dirinya sebagai pelindung rakyat yang memastikan bahwa tidak ada kekuatan asing yang bisa mendikte masa depan Korea Utara. Jadi, inilah yang disebut dengan gaya kepemimpinan yang sangat fokus pada self-reliance atau kemandirian mutlak, seperti itu.
Berbeda dengan pendahulunya, Kim Jong Un ini memiliki gaya komunikasi yang sangat terbuka kepada rakyatnya. Jadi kita tuh sering melihat, rakyat-rakyat di sana tuh sering sekali melihat beliau ini turun langsung ke lapangan. Jadi kayak mulai dari memantau pembangunan apartemen mewah seperti yang ada di Jalan Romyong hingga mengunjungi sekolah-sekolah seperti itu. Dan beliau ini juga sering ditampilkan sedang berinteraksi hangat, tertawa dan juga memeluk warga. Jadi beliau ini membangun citra sebagai ayah bangsa yang peduli pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian Kim Jong Un ini sangat memperhatikan estetika juga. Di eranya wajah Pyongyang berubah total menjadi kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit dan juga pusat hiburan yang sangat mewah sekali ya. Dan juga ia juga menunjukkan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinannya Korea Utara itu merupakan negara yang dinamis dan juga sedang bergerak maju menuju kemajuan teknologi. Wah, keren sekali ya negara Korea Utara ini. Kemudian ini di kancah internasional. Jadi di kancah internasional itu gaya kepemimpinan Kim Jong Un itu sangat taktis sekali. Jadi itu ia berhasil membawa Korea Utara itu keluar dari isolasi diplomatik dengan melakukan pertemuan-pertemuan bersejarah dengan pemimpin negara besar. Wah, memang beliau ini taktiknya sangat bagus banget ya. Dan juga ia itu menunjukkan bahwa ia tuh merupakan negosiator yang ulung. Dengan kepemimpinannya yang berhasil menempatkan Korea Utara di peta politik dunia bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif. Di dalam negeri, ia juga menjaga stabilitas dengan struktur organisasi yang sangat solid, kesetiaan dan juga persatuan nasional menjadi kunci utama mengapa kepemimpinannya tetap kokoh dan juga rakyatnya tetap bersatu di bawah satu komando, yaitu komando beliau ini, Kim Jong Un. Gitu. Dan juga kepemimpinan Kim Jong Un itu merupakan keteguhan prinsip ya. Jadi beliau itu mengajarkan bahwa kedaulatan itu tidak bisa dikompromikan. Dengan memadukan simbol-simbol yang tradisional kakeknya, yang turun-temurun dari kakeknya, dan juga pendekatan modernitas yang ia bawa sendiri, ia tuh telah menciptakan identitas nasional yang sangat kuat. Jadi Korea Utara ini tuh merupakan cerminan dari visi seorang pemimpin muda yang ingin negaranya itu dihormati oleh dunia lain, dan juga dia itu tidak ingin bergabung dengan negara lain. Sangat bagus sekali taktik beliau ini ya. Seperti itu. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan fakta-fakta unik mengenai Korea Utara ini. Jadi yang pertama yaitu ada fakta unik nih, model rambut. Nah, seperti halnya di sini tuh ya berbeda halnya dengan yang ada di Indonesia ini. Apalagi soal cowok-cowok itu kan ya. Kalau misal mau potong rambut tuh kayak, "Bang, mau potong rambut model mulet dong." Model low fat, taper fat apalah itu ya, gitu ya. Tapi di sisi lain di Korea Utara tuh, di sana mereka tidak bisa asal minta potong rambut dengan gaya yang mereka inginkan. Jadi di sana tuh udah ada daftar model rambut yang sudah disetujui oleh negara lain, oleh negaranya, yaitu negara Korea Utara itu sendiri. Jadi mereka nggak bisa sembarang mau potong rambut gaya apa gitu, tidak bisa ya. Jadi udah ada aturannya sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua yaitu internet. Nah, berbeda dengan kita yang bisa scroll TikTok, scroll sosmed, scroll IG 24/7 ya, setiap hari tanpa henti. Di sana itu kita itu tidak bisa bebas untuk mengakses internet ya. Di sana tuh mereka dibatasi, dan juga untuk akses situs-situs lokal itu juga dikontrol oleh pemerintah. Jadi tidak bisa sembarang situs itu langsung masuk ke internet yang ada di Korea Utara gitu. Jadi sangat amat ketat untuk penjagaan internet ini ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kalender. Jadi mereka itu punya kalender sendiri yang bernama kalender Juche. Berbeda dengan kita ya. Dan apa sih yang membuat berbeda itu? Jadi kalau kalender mereka itu tahunnya itu tahun 1 dimulai dari tahun kelahiran Kim Il Sung. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu fakta-fakta yang cukup unik buat kita ya, karena jarang orang tuh mengetahui mengenai Korea Utara yang terbilang sangat misterius tapi juga unik gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai model kepemimpinan dan juga budaya yang ada di Korea Utara.
Jadi, ada tambah sedikit mengenai Korea Utara. Jadi, Korea Utara itu merupakan negara yang sangat tertutup dan juga otoriter dengan ekonomi terpusat dan juga sistem satu partai. Negara itu telah diperintah oleh keluarga Kim sejak didirikan pada 1948. Pemimpin tertinggi Korea yang saat ini yaitu Kim Jong-il yang telah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011 setelah kematian ayahnya yang bernama Kim Jong-il. Pemerintah secara ketat mengontrol semua aspek masyarakat, termasuk media, ekonomi, dan juga sistem politik. Korea Utara memiliki salah satu tentara tetap terbesar di dunia dan telah dikenai sanksi internasional karena program senjata nuklirnya. Kehidupan penduduk Korea Utara juga sangat dibatasi, mulai dari kebebasan berbicara, bergerak, hingga akses informasi, semuanya terbatas. Pemerintah mengontrol semua outlet media dan membatasi penggunaan internet. Negara ini tuh sangat bergantung pada bantuan asing untuk memberi makan penduduknya. Banyak warga setempat yang menderita kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Dan terlepas dari tantangan yang dihadapi, Korea Utara telah membuat kemajuan di beberapa bidang, seperti pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Negara ini juga telah melakukan upaya untuk terlibat dengan komunitas internasional, termasuk pertemuan bersejarah dengan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Namun, catatan hak asasi manusia atau HAM di Korea Utara tetap menjadi perhatian yang signifikan bagi komunitas internasional. Dan ada 10 fakta mengejutkan Korea Utara yang jarang diketahui. Yang pertama yaitu, Korea Utara merupakan negara diktatorial, yang dimana negara ini telah diperintah oleh keluarga Kim selama lebih dari 70 tahun dengan pimpinan saat ini Kim Jong-un yang mengambil alih kekuasaan pada 2011. Yang kedua yaitu Korea Utara itu merupakan salah satu negara paling terisolasi di dunia. Negara ini memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik yang terbatas dengan negara lain serta dengan ketat mengontrol pergerakan warganya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu negara ini sangat termiliterisasi ya. Korea Utara memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan sekitar 1,2 juta personel militer aktif. Wow, sangat banyak sekali ya. Terus selanjutnya yang keempat, pelanggaran HAM tersebar luas di Korea Utara. Kelompok aktivis HAM melaporkan pelanggaran yang lunas, termasuk kamp penjara politik, kerja paksa, penyiksaan, serta pembatasan kebebasan berbicara dan juga beragama. Seperti itu. Bisa dibilang sangat unik, takjub sih, gitu. Keren banget Korea Utara ini ya, memang the best Kim Jong-un. Jadi, itu sih yang bisa saya bawakan untuk pembahasan Korea Utara, kepemimpinan dan juga kebudayaan yang ada di Korea Utara. Gitu guys, jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, and bye, sampai jumpa.